kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita, artinya kita ini hamba. Dia yang punya segala kuasa di sorga maupun di bumi. Orang pun anggap engkau rendah karena engkau muda katanya. Tetapi jadilah teladan. Bilang, jadi teladan. Jadi teladan, udah. Jemaat Sencaki keluar dari tempat ini, Anda harus jadi teladan dimanapun. Jadi teladan, dalam tempat pekerjaan, jadi teladan. Orang lain boleh jahat, you nak boleh jadi jahat. Atas berkat dan kemuliaan-Mu Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah gembala-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Puji Tuhan, diberkati semua. Saya suka pujian ini. Saya ingat saya nyanyi pujian ini ketika ada undangan di Malang. Waktu itu gabungan gereja GBI, mereka bikin sebenarnya seperti kayak seminar dan mereka undang saya sebagai pembicara. Itu 1 bulan saya tidak ada suara Bapak Saudara waktu itu. Jadi kalau mungkin Anda pernah ingat saya lagi doa malam saya sering batuk ya karena saya memang tidak ada suara. Jadi waktu saya maju saya bilang gini, Tuhan kasih saya kekuatan saya bilang. Tapi terus mereka minta saya untuk nyanyikan satu pujian, dia laguin yang saya nyanyi. Waktu saya nyanyi lagu ini saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak mampu saya bilang. Tapi kalau Tuhan izinkan saya di sini, Tuhan mampukan saya. Pas waktu saya nyanyi suara saya kembali. Tapi selesai saya nyanyi, waktu saya jadi pembicara lagi, hilang lagi suaranya ya. Saya bilang ya itulah Tuhan ya, dia tidak akan pernah mempermalukan dirinya sendiri ya. Karena kan kita ini kan dipakai sama Tuhan, dilibatkan dalam pekerjaan Tuhan. Jadi dia tidak akan permalukan. Ya puji Tuhan. Dan benar, Yesus itu yang menjadi arti bagi kehidupan kita ya. Tanpa Tuhan maka hidup kita itu tidak akan berarti. Cuma kalau sama dunia sekarang gara-gara film diplesetin. Kalau ada laki dia bilang sama cewek yang dia suka, dia bilang, aku tidak berarti tanpa engkau. Ya, aku tidak berarti tanpa engkau. Padahal dia punya umur waktu ngomong itu udah umur 30 ya. Nah 30 tahun sebelumnya emang gak ada artinya gitu ya. Tapi ya itulah manusia ya. Berusaha untuk membuat kata-kata indah untuk menyanjung manusia yang lain. Tetapi seringkali kita lupa caranya untuk menyanjung Tuhan kita sendiri. Ya. Oleh karena itu jadilah orang-orang yang lebih suka menyanjung Tuhan ya daripada nyanjung orang lain. Itu kalau Nofri itu suka nyanyi lagu, pernah dia nyanyi lagu sekuler di bawah. Saya dari kamar saya bilang, lagu apa itu? Saya bilang gitu ya. Udah nyanyi lagu Patah Hati. Saya bilang lagu apa itu? Saya bilang ganti. Saya bilang ganti langsung dia ya. Maunya nyanyi lagu sekuler, mau cinta Yesus selamanya gitu. Mau cinta enggak jadi ya. Puji Tuhan, kita baca satu firman Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sehat semua? Saya itu kena ion itu kejangkit Jeffrey ya, flu ya. Kejangkit Jeffrey, terus akhirnya saya ikut kejangkit akhirnya kemarin. Tapi saya bilang Tuhan saya mau melayani, kasih saya kekuatan ya, Tuhan kasih kekuatan ya. Kalau suaranya agak bindeng ya, ampuni ya, sebentar tak minum. Markus pasal 5. Markus pasal yang kelima, kita baca ayat yang pertama. Ayo, Mazmur pasal yang kelima, kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima lah ya. 1, 2, itu judulnya apa Bapak Saudara? Yesus mengusir roh jahat di mana? Dari orang Gerasa. Ini saya cuma kasih tahu ini menjelaskan tempat gitu loh ya dasarnya. Coba ayat yang pertama, lalu sampailah mereka di mana? Seberang danau di mana? Daerah orang Gerasa, emang daerahnya orang Gerasa. Nah ayat yang kedua, 1, 2, 3. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Ayat yang ketiga, orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang
sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Nah, siapa di sini yang udah dibilang gini, jangan keluar gitu ya, di rumah aja, masih aja. Tidak ada yang mampu untuk mengikat saya tetap mau keluar. Ini kerasukan roh jahat ya. Firman Tuhan bilang katanya, tidak ada yang sanggup lagi mengikatnya sekalipun dengan rantai. Ayat yang keempat, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Ini orang ini kalau kayak gini hari ini hidup, ini viral, masuk ke YouTube, dibilang orang sakti, padahal kerasukan setan. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Ayat yang kelima sama-sama, 1, 2, 3. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Firman Tuhan menjelaskan kalau Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Dan orang Gerasa itu dapat roh jahatnya dari mana firman Tuhan bilang? Dari pekuburan. Itu katanya firman Tuhan. Nah sebelum kita jauh kita harus tahu dulu. Perhatikan baik, meskipun Gerasa itu adalah wilayah dari orang-orang Yahudi. Tetapi sebenarnya wilayah Gerasa itu juga dikenal sebagai wilayah Dekapolis, Bapak Saudara. Sedikit belajar. Apa maksudnya? Wilayah Gerasa merupakan 10 wilayah tertua di zamannya dan di tempatnya itu. Jadi 10 kota tertua. Makanya namanya Gerasa itu adalah dia termasuk dalam wilayah Dekapolis. Itu 10 wilayah tertua pada zaman itu. Nah, 10 kota kuno katanya ya. Nah, di dalamnya ada orang Yahudi, tapi juga ada banyak orang Yunani di dalamnya itu. Nah, kenapa kok saya harus ngomong ini? Perhatikan baik. Artinya walaupun wilayah ini tuh banyak orang-orang yang tidak percaya dengan hal-hal mistis. Orang Yahudi itu tidak percaya sama hal-hal mistis ya. Orang Yahudi tidak percaya sama hal-hal yang mistis-mistis itu ya. Kembang ditaruh di tengah, lalu nanti kalau orang jalan nanti katanya berkatnya ketransfer, bagi-bagi berkat kayak gitu ya. Saya tuh lucu kalau lihat ada truk itu kalau di bawahnya tuh dikasih boneka itu ya. Kadang-kadang kelihatannya jadi serem, jadi kayak ada orang gantung diri gitu ya. Serem gitu ya. Nah, jadi ternyata orang Yahudi ini tuh tidak percaya sama hal-hal yang bau mistis, tetapi orang Yunani itu adalah orang-orang penyembah berhala. Orang-orang yang penyembah roh-roh, penyembah dewa-dewa. Nah, oleh karena itu firman Tuhan menulis, lalu sampailah mereka di seberang danau di dekat apa? Firman orang Gerasa. Ayat yang pertama tadi itu mau menunjukkan bahwa orang yang kerasukan setan ini adalah orang Yahudi, tetapi dia tinggal di Gerasa, di mana wilayahnya itu meskipun itu adalah wilayah Yahudi, tetapi orang-orang di sana pun juga banyak orang-orang Yunani yang ada banyak pengaruh-pengaruh yang tidak baik, percaya sama yang namanya ilmu perdukunan, percaya sama yang namanya kekuatan gelap. Itu kalau di YouTube tahu-tahu katanya ada penampakan pocong, diliatin. Kalau Anda percaya, ada salah satu orang yang dibohongin sama YouTube. Kenapa? Karena enggak ada. Emangnya pocong bisa selfie? Sensen selfie. Pocong enggak bisa ya. Ada tuh waktu satu video, katanya penampakan pocong. Waktu lewat pocongnya ketawa. Gini loh, saya bingung ya. Pocong ketawa. Ya, ini pocong tersesat ini namanya. Bapak Saudara. Jadi perhatikan baik. Jadi ada banyak orang yang suka ke kuburan pada waktu itu untuk memelihara hubungan dengan orang yang sudah mati. Di Gerasa itu. Nah, perhatikan baik, bukannya kuburan adalah tempatnya roh jahat, namun karena mereka percaya akan roh-roh tersebut, maka roh jahat ada di kuburan. Gitu. Ngerti nggak? Bukannya kuburan itu tempatnya hantu, Bapak Saudara. Enggak. Saya waktu mama saya awal-awal dipanggil Tuhan, tanya Bu Gembala, saya sering tiba-tiba kebangun jam 12 malam, saya datang ke Keputi ya. Cuma untuk ya namanya orang rindu ya, masih limbung kan waktu itu. Jadi 1 minggu, 2 minggu pertama, sebulan itu berat. Karena bayangin aja ada orang jam 1 pagi lagi berdiri di tengah-tengah Keputi itu. Itu saya itu di sana. Gitu ya. Saking saya tuh waktu itu sedihnya minta ampun. Lah kan orang waktu itu zaman Covid enggak boleh kemana-mana keluar. Ya pikir saya daripada keluar ya mendingan saya ke kuburan aja. Saya pikir seperti itu ya. Karena saya waktu itu rindu. Tapi perhatikan baik. Bukannya roh jahat itu ada di kuburan. Tetapi ada banyak orang-orang yang
ada banyak orang-orang yang percaya akan roh-roh tersebut, ya makanya roh-roh jahat itu ada di mana? Kuburan. Ya. Firman Tuhan kan bilang, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari mana? Pekuburan, menemui dia. Jadi kalau Anda tidak punya alasan untuk ke kuburan, mendingan tidak usah ke kuburan. Ngapain ke kuburan? Ngapain mau ke kuburan? Kalau tidak ada alasan ya. Kapan hari saya pergi ke Putih, saya ajak Ion satu keluarga. Oh dia lari-lari di kuburan itu. Lari-lari, saya bilang gini, daripada papa antar kamu jalan-jalan ke mall, ya mendingan di sini aja ya. Gratis, saya bilang. Gratis, saya bilang. Dia lari, oh senang itu dia ya. Dia naik dari kubur satu ke kubur yang lain. Sampai saya bilang ini, dia tidak tahu apa yang ia lakukan. Kalau nanti udah besar juga takut-takut sendiri. Tapi masih kecil, santai dia. Saya bilang, Ion tambah jauh dia. Ion toto sudah duduk di nisannya orang. Ion toto udah pindah di sana. Wes minta ampun. Nah tapi perhatikan baik. Ada banyak orang yang suka ke kuburan untuk memelihara hubungan sama orang yang udah mati. Saya berdoa teman jemaat Tuhan yang ada di Sencaki, gak ada yang kayak begini. Ngapain ke kuburan? Komunikasi. Ke kuburan. Anak ngomong sama sama opanya. Opa kasih saya kepinteran. Opa bilang, opa aja dulu cuma sampai SD. Nah, gimana ya kan? Tapi kita suka melakukan hal-hal seperti itu. Apalagi ada lagi yang lucu. Ke kuburan nyari nomor. Ya nyari nomor itu ya ke tempatnya Telkomsel, XL itu ya. Ngapain nyari nomor ke kuburan? Ya, nggak jualan nomor di sana. Kalau Anda pergi ke orang jualan pulsa, nah itu ada nomor. Nah ditanya nomor apa? Telkomsel apa XL gitu. Kalau ke kuburan minta nomor, ya nomor apa? Nggak ada ya. Ya nomor kuburan itu adanya. Jadi ngapain kita tuh hal-hal yang percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Perhatikan baik Bapak Saudara. Kenapa orang-orang Yunani itu pergi ke kuburan? Yang pertama, mereka itu menghormati dan memelihara hubungan sama orang mati. Itu orang-orang Yunani. Ya, saya harus kasih tahu dasarnya dulu. Yang kedua, mereka tuh ngasih persembahan kepada waktu di kuburan itu. Untuk ngasih kepada orang yang sudah mati. Yang ketiga, mereka itu melaksanakan ritual dan upacara. Ya. Dan upacara yang mungkin sebulan sekali dan sebagainya. Nah padahal kita tuh tidak boleh ke kuburan karena kepercayaan tertentu. Nggak boleh. Siapa di sini yang masih suka ke kuburan keluarga? Angkat tangan. Boleh enggak? Enggak apa-apa. Tetapi jangan di sana lalu berdoa. Doanya sama Tuhan. Ya. Udah selesai. Di sana ngapain? Ya bersihkan rumputnya. Apalagi kalau nggak bayar orang yang sebulan sekali dibayar. Ya bersihin rumputnya itu. Gitu loh. Jadi buat apa? Gak apa-apa jadi satu kali kalau Anda ketemu saya di Keputih ya jangan bilang, wih Pak Gembala cari nomor di kuburan. Gak ada ya. Itu. Perhatikan baik Bapak Saudara. Orang Yunani ini juga percaya bahwa roh orang mati itu tenang kalau kita tuh sering ke kuburan. Jadi kalau keluarga kita sering kunjungi itu, nanti dia itu tenang katanya. Dari mana? Coba Anda perhatikan baik. Ayub 7 ayat 9. Ayub 7 ayat 9. Beda ya temanya hari ini, beda. Saya yakin ada sesuatu yang ada Tuhan akan berikan pada kita. Ayub 7 ayat yang ke-9, coba 1, 2, 3. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, lalu apa? Demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak apa? Tidak akan muncul kembali. Kalau orang udah mati terus tahu muncul kembali, lari semua kita ya. Apalagi sen-sen itu, lari udah dia. Ayat yang ke-10. Ia tidak apa? Ia tidak lagi kembali ke rumahnya. Itu loh, emak ono di kamar sekarang. Lu lapo, emak udah seneng di sana ya. Emak engkong lagi sikat gigi di kamar mandi. Emangnya dulu waktu hidup gak suka sikat gigi? Makanya waktu hidup harus suka sikat gigi. Supaya nanti kalau sudah dipanggil Tuhan gak inget-inget, Tuhan aku belum sikat gigi gitu. Tapi firman Tuhan bilang, ia tidak lagi kembali ke rumahnya. Dan ia tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Perhatikan baik, gak ada. Ya kalau kita tuh di rumah atau ngelihat apa yang kayak orang tua kita, yang kayak opa-oma kita, itu setan tuh Bapak Saudara. Setan tuh pakai kita punya kesedihan, pakai kita punya hormat, respect sama orang tertentu, yang membuat akhirnya dia tuh menyerupai orang tersebut. Nah itu hati-hati. Jangan sampai kita tuh jadi orang yang sesat ya. Ini ayatnya. Orang yang sudah mati nggak lagi kembali ke rumahnya. Bilang sama kanan kiri, kalau udah mati lali oma bilang. Iya karena rumahnya udah rumahnya Tuhan kan. Kalau kita Kristen ketika seseorang itu meninggalkan artinya apa? Sudah pulang, betul kan? Jadi sekarang ini kita lagi jalan-jalan.
Kalau hari ini Anda dan saya hidup, kita tuh lagi jalan-jalan. Nanti waktu dipanggil Tuhan, itu bahasanya apa? Kita pulang ke rumah kita. Makanya rumah kita di dunia udah gak lagi kenal sama kita. Karena memang ini bukan rumah kita. Dan tidak ada lagi kepercayaan-kepercayaan yang seperti itu. Nah kalau menurut kita, menurut kekristenan, kuburan itu tuh bicara tentang apa? Yang pertama, kuburan itu bicara tentang tempat peristirahatan terakhir. Saya harus jelaskan ini supaya Anda tahu. Tempat peristirahatan terakhir. Yang kedua, kuburan itu adalah simbol kematian dan simbol keterpisahan. Apa maksudnya? Ya udah berpisah. Kuburan itu tempat istirahat terakhir dan simbol kematian dan tempat berpisah. Seseorang yang kita cintai, orang yang kita kenal, udah berpisah. Simbolnya itu ada di kuburan. Yang ketiga, perhatikan baik. Kuburan itu simbol kenajisan dan ketidakmurnian. Kok bisa? Coba bilangan 19 ayat 11. Bilangan 11. Bilangan 11 ayat yang ke 19 ayat yang ke-11. Ayat 11. Sorry. Bilangan 19 ayat 11 sudah? Belinda dapat? Oke. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang kena kepada mayat apa? Loh, jadi kalau kuburan itu melambangkan kenajisan. Orang-orang yang sudah mati bukan berarti orang itu najis, tetapi artinya adalah kuburan itu adalah kenajisan dan perpisahan. Ya sudah, kita berpisah di sana. Secara fisik berpisahnya udah di sana gitu loh. Coba ayat yang ke-12. Apa? Ia harus menghapus dosa dari dirinya dengan air. Itu pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh ia tahir. Tetapi jika pada hari yang ketiga ia tidak menghapus dosa dari dirinya, maka tidaklah ia tahir pada hari yang ketujuh. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang yang sudah mati, firman Tuhan tulis apa? Dosa. Gitu loh. Bukan orang itu yang najis, bukan, tetapi kematian yang dialaminya nggak boleh bersentuhan dengan kehidupan yang hari ini kita masih miliki. Makanya itulah arti kuburan kalau menurut kekristenan. Itu tempat berakhir, selesai. Tempat berpisah. Dan itu adalah lambang dari kenajisan, selesai. Jadi kalau keluarga kita dipanggil Tuhan, ya sudah. Makanya ada firman Tuhan bilang boleh bersedih, tetapi enggak boleh apa? Enggak boleh terlalu bersedih. Itu loh. Jangan sampai itu akhirnya merugikan kita. Nah perhatikan baik Bapak Ibu Saudara. Apa yang firman Tuhan itu ingin sampaikan sebenarnya? Saya mau bilang, kematian tubuh itu menyedihkan. Amin? Iya. Kematian tubuh itu menyedihkan. Namun yang lebih membahayakan adalah kematian rohani. Nah Anda perhatikan baik Markus pasal yang ke-5. Saya baru masuk dalam firman Tuhan. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu. Datanglah seorang yang kerasukan roh jahat. Dari mana? Pekuburan menemui dia. Artinya orang ini dulu tidak kerasukan setan. Tetapi dia tuh suka ke kuburan. Akhirnya apa? Dia kerasukan setan. Tentunya dia suka ke kuburan bukan karena lagi bersih-bersih kuburan. Tetapi dia suka ke kuburan karena dia mempercayai segala sesuatu yang ada di kuburan tersebut. Padahal kematian itu adalah kenajisan bagi kita orang-orang yang percaya. Oleh karena itu Tuhan mau kasih tahu sama kita pada sore hari ini. Bahwa hati-hati dengan kematian. Tetapi yang lebih bahaya lagi, hati-hati dengan kematian rohani. Kita tidak boleh sering bergaul dengan orang-orang yang rohaninya udah mati. Amin. Tidak boleh. Makanya saya sering bilang hati-hati dengan pergaulan Anda. Karena masa depanmu itu ditentukan dengan siapa engkau bergaul. Kalau gaul kita sama kematian, maka apa? Roh jahatlah yang masuk. Lihat ini orang yang dari Gerasa. Dia orang Yahudi tetapi dia percaya dengan segala sesuatu yang dilakukan oleh orang Yunani. Sering dia ke kuburan, dia mungkin berdoa di sana. Dia mungkin melakukan sesuatu yang percaya dengan roh-roh jahat. Akhirnya imannya mati di situ. Lalu apa? Roh jahat masuk di dalam dirinya. Tidak ada yang baik. Jadi perhatikan baik, kematian fisik itu menyedihkan. Tapi saya sebenarnya nggak mau ngomong ini. Yang saya mau ngomong adalah hati-hati ketika engkau bergaul dengan segala sesuatu yang memiliki nilai kematian rohani. Waktu engkau bergaul dengan orang-orang yang rohaninya sudah mati atau sekarat, hati-hati dengan rohani Anda. Ada orang bilang begini, seorang wanita cerita sama temannya, dia bilang, suamiku itu loh, minta ampun pelit, mau tak ajak jalan pergi ke Malang aja, ngamuk-ngamuk katanya. Kenapa? Soalnya boros, mau nyari yang gratisan, katanya gitu. Mau cari yang gratisan, nanti nebeng sini lah, nebeng sana dan sebagainya. Saya tuh kaget hari-hari ini ya.
Saya tuh kan kadang suka lihat Traveloka, wah itu harga-harga hotel sekarang nggak karu-karuan loh. Sampai-sampai saya udah bilang sama istri saya, udahlah kalau mahal telepon Bu Bernika aja, saya bilang. Bercanda Bu Bernika. Kenapa? Mahalnya minta ampun, minta ampun. Ngomong apa ini kok jadi ngomong liburan? Ini kangen liburan nih berarti ya. Ketika kita bergaul sama orang-orang yang punya kematian rohani, oh ya, terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Apa orang bilang gini, suamiku tuh loh jalan-jalan, cuma ke Malang aja loh, cari yang gratisan, ngamuk. Yang satu bilang gini, aku lah punya suami kayak Unu, tak cerain loh. Kenapa? Karena hatinya udah pahit. Mungkin dia sendiri sudah punya pengalaman disakitin sama seorang pria. Nah orang-orang yang hati-hati, makanya dalam pergaulan tuh hati-hati. Saya dulu waktu kuliah, diajar sama dosen. Saya tuh diajar tentang saya suka cerita nih sama Bu Gembala tentang waktu itu mata kuliah psikologi Bapak Saudara. Jadi kita harus tahu masa lalu orang tersebut dalam 5 detik ketika kita bersalaman dengan dia. Saya pikir-pikir, hebat juga ya. 5 detik aja salaman kita udah bisa tahu bagaimana masa lalunya. Nah, kenapa kok sampai harus diajar mata kuliah yang seperti itu? Karena untuk mengetahui keadaan lawan bicara kita, lawan bergaul kita, itu sangat penting. Kalau sampai kita gaulnya sama orang-orang yang rohaninya mati, lo bahaya dengan kita. Hari ini kau mungkin berapi-api datang beribadah. Gaul deh sama orang seperti ini. Nanti waktu di pekerjaan, Senin, Selasa, ketemu sama dia. Ada banyak perselingkuhan terjadi di tempat bekerja. Ya bagaimana tidak mau terjadi? Karena ketemu sama temannya, satu hari bisa 9, bisa 10 jam. Tapi ketemu sama suami atau istrinya, waktu sudah pulang cuma 2 jam, 3 jam, lalu istirahat sudah capek. Nah oleh karena itu dimanapun Anda berada, di kantor mungkin, di tempat Anda bergaul, hati-hati. Anda harus tahu dengan siapa Anda tuh sedang bergaul. Minta sama Tuhan, hidung yang peka, jangan hidung yang flu. Kok bisa? Kalau flu Anda nggak bisa bau apapun. Anda tidak bisa melihat roh yang berbeda. Oleh karena itu, kenapa setiap kali kita mau pelayanan harus berdoa dulu. Ada penyembahan dulu. Supaya segala sesuatu yang tidak berasal daripada Tuhan dipatahkan sebelum ibadah. Ketika Anda beribadah, Anda bilang, oh iya ya semangat ya saya ya. Oh iya ya, saya suka cita ya. Tapi walau sudah berdoa, masih ada jemaat yang bilang gini, nggak semangat tadi ya. Itu nggak enak, itu Pak Gembala main musiknya hari ini ya. Apalagi yang WL juga tidak enak hari ini. Itu yang salah bukan Pak Gembala atau yang WL atau siapapun. Yang salah mungkin Anda sendiri. Kenapa? Makanya kalau datang ibadah persiapkan diri. Enggak cuma para pelayan Tuhan yang harus berdoa sebelum ibadah. Anda pun harus berdoa. Waktu Anda datang Anda harus berdoa bilang Tuhan saya siap hari ini mau terima. Firman Tuhan saya siap untuk merasakan jamahan Tuhan. Saya buka diri saya. Makanya ada pujian begini. Ku buka hati untuk rohmu Tuhan. Karena ibadah itu berguna dan bermanfaat ketika engkau membuka hatimu untuk pekerjaan Allah. Bapak Ibu Saudara, hari Senin sampai Sabtu, Anda menghadapi dunia sekuler yang begitu jahat. Betul enggak? Ketemu sama orang-orang yang punya pikiran rohani, ada juga yang berpikir liberal. Ada juga yang berpikir bebas. Ada juga yang berpikir dosa nggak apa-apa, hantam aja. Kita kan masih manusia. Berkali-kali saya katakan, jangan jadikan alasan kemanusiaan untuk Anda berbuat dosa. Jangan jadikan alasan saya masih manusia, makanya saya masih normal lah kalau saya bikin dosa. Jangan pernah jadikan alasan itu. Hari Senin sampai Sabtu, Anda bertemu dengan segala kesekuleritasan. Oleh karena itu ketika engkau datang beribadah, prepare yourself. Adalah hal yang baik ketika ibadah jam 3 kurang 20 Anda sudah duduk. Anda ikut menyembah, Anda ikut memuji, makanya saya selalu bilang sama multimedia. Saya bilang kalau mau ibadah walaupun lagi tulis lagu, itu puji-pujian harus dinyalakan. Saya bilang. Kenapa? Supaya jemaat pun juga siap untuk beribadah. Ketika nanti kita pemimpin pujian bilang shalom, Anda sudah ada di dalam posisi yang ready. Kalau orang lomba lari, hitungannya sampai berapa kali? 3 kali. 1 gitu ya, 2 jentit sedikit gitu ya. 3 lalu lari, betul enggak? Mana ada orang lari, dia lagi
makan coki-coki gitu di jalan. Hitung 1, dia santai. Saya siji, 2 santai, 3 langsung dilempar, langsung dia lari. Nggak ada. Kita lomba lari aja ada siap-siapnya. Apalagi ibadah. Anda harus punya kesiapan. Kenapa? Karena dari Senin sampai Sabtu. Kita menghadapi dunia ini loh dengan segala hal yang ada di dalamnya. Oleh karena itu ketika engkau datang sama Tuhan, siapkan. Orang ini tuh sering ke kuburan, dia suka bergaul dengan hal-hal yang mati. Dan dia mempercayai hal-hal tersebut. Lingkungan itu mempengaruhi Bapak Ibu Saudara. Dia orang Yahudi, tetapi kelakuannya seperti orang Yunani. Kenapa? Karena dia mempercayai. Orang bagaimana bisa percaya? Karena dia membuka diri. Betul enggak? Ada prosesnya. Anda kira Hawa itu dia jatuh ke dalam dosa hari itu? Enggak. Itu tiap hari ular udah ketemu sama Hawa. Tapi enggak ditulis di Alkitab. Setiap hari. Makanya ketika ular itu bersuara, Hawa enggak kaget. Betul enggak? Because every day dia bicara sama ular tersebut. Nah makanya hati-hati sama pergaulanmu. Karena iblis gak akan menyerang engkau di pertemuan dan tatapan pertama Anda dengan dia. Setiap hari dia kasih, hari ini nasi goreng. Besok mie goreng. Besok lagi babi tore. Besok lagi sate babi. Nanti makanan busuknya terakhir. Lalu Anda bilang gini, kok busuk? Katanya iblis, bayar. Jadi hati-hati Bapak Saudara, dengan pergaulan kita harus hati-hati. Sebagai hamba Tuhan pun saya hati-hati. Saya berdoa, saya bilang Tuhan, berikan saya kekuatan. Melayani dimanapun. Beberapa bulan ini Tuhan percayakan, saya pelayanan ke penjara-penjara. Bulan depan 4 penjara, saya akan pelayanan sampai di Tulung Agung sana. Saya bilang sama Tuhan, kasih saya kekuatan. Awal-awal waktu saya pelayanan ke sana, Bapak Saudara, saya tuh dredeg. Kenapa? Karena waktu saya jalan, semua orang melotot. Nggak ada yang senyum. Nggak ada. Ya. Saya lewat itu, semua melotot. Saya bilang, Tuhan tolong, belum khotbah saya udah ketakutan. Saya bilang, Tuhan saya mau khotbah apa? Masa itu khotbah lucu jadi serem, Bapak Saudara. Khotbah lucu jadi serem. Kenapa? Karena saya bilang, Tuhan tolong, jangan sampai suasana ini mempengaruhi saya. Ya puji Tuhan. Kapan hari waktu terakhir kemarin ke Pamekasan, tahu-tahu ada orang datang sama saya, dia bilang, Pak, gerejanya di Senjaki ya, Pak Pendeta? Iya. Oh, nanti Pak saya kalau udah keluar ke sana ya, saya bilang, oh ya enggak apa-apa, ya. Saya bilang ya, enggak apa-apa. Saya bilang ya, nanti kalau udah keluar ya, tapi enggak boleh maling. Itu loh Saudara, hati-hati. Lihat, orang ini hidupnya jadi hancur berantakan hanya karena dia bergaul dengan kematian. Kematian rohani itu adalah dosa. Nah, coba Anda perhatikan baik. Yesaya 59 ayat 2. Oh sebentar. Nah hati-hati kepada orang-orang yang mati rohaninya. Ya. Anda boleh catat ini, sebentar. Nanti dulu itu Yesaya. Anda boleh catat. Ciri orang-orang yang mati rohaninya. Efesus 4 ayat 18-19. Ini yang pertama. Ciri orang-orang yang mati rohaninya. Hati-hati. Ya. Efesus 4 ayat 18. Perhatikan baik. Sudah? Oke, 1, 2, 3. Dan pengertiannya yang gelap. Betul ya? Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Ya. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. 19 Belinda. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada apa? Hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ciri orang yang sudah mati rohani. Yang pertama, mereka tidak peka terhadap dosa. Hidupnya udah ada di dalam dosa, mereka merasa itu baik-baik saja. Itu firman Tuhan bilang. Perasaan mereka tumpul katanya. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah dengan segala macam kecemaran. Jadi kalau engkau udah tahu teman Anda tuh suka setiap kali ngomong tuh gak enak kalau gak ada makiannya Surabaya. Ya jangan gaul sama dia. Kenapa? Karena perasaannya udah tumpul. Waktu Anda bilang gini, gak boleh lo miso kayak gitu. Lo gak mau bikin Surabaya, Cak. Hati-hati. Tapi kadang kita ketawa, kita kumpul di tengah-tengah perkumpulan.
Ngomongannya jorok-jorok. Anda ketawa, malah Anda tuh yang ketawanya lebih keras. Kalau orang Jawa itu kan kalau ketawa kan pelan-pelan. Gitu ya. Orang Jawa malu-malu. Tapi lain tuh kalau orang apa namanya? Kalau orang Manado, orang Batak, nah itu ketawanya lain. Itu orang Manado. Kalau Anda suka lihat orang kalau ketawa sama pukul-pukul ini, itu orang Manado, enggak orang Batak ya. Nah, tapi kalau orang Ambon sama orang Papua beda. Itu ketawanya ada buntutnya. Hahaha, nah, gitu ya. itu bedanya. Ya kalau Anda kumpul sama orang-orang, ngomong jorok, ngomong yang porno, ya jangan kumpul sama orang-orang seperti itu. Karena tanpa disadari nanti omongan kita sama. Materi pembicaraanmu sama. Tanpa engkau sadari. Firman Tuhan bilang, perasaan mereka udah tumpul. Perasaan mereka udah tumpul. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada apa? Hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran katanya. Jadi hati-hati sama orang yang mati rohaninya. Cirinya yang pertama apa? Sudah tidak peka terhadap dosa. Yang kedua perhatikan baik. Coba Matius 24 ayat 12. Ciri orang mati rohani. Matius 24 ayat 12. 1, 2, 3. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, ayo jemaat baca. Maka kasih kebanyakan orang akan menjadi apa? Akan menjadi dingin. Jadi yang kedua apa? Kehilangan kasih kepada Allah dan kehilangan kasih kepada sesama. Itu orang yang mati rohaninya. Ciri yang kedua. Dia udah hilang kasihnya sama sesama. Udah hilang kasihnya sama Tuhan. Udah hilang. Dan lucunya adalah dia tidak sadar. Kasihnya itu sudah hilang. Yang ketiga, tidak ada keinginan bersekutu dengan Tuhan. Mazmur 42 ayat 2 sampai 3. Anda catat, jarang saya banyak ayat. Mazmur 42 ayat 2 sampai 3. Mazmur 42 ayat 2 sampai 3. Coba, ini ayat yang ketiga. Oh ya enggak apa-apa. Coba ayat sebelumnya, Belinda. Nah, ini satu, yuk baca sama-sama. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Terus apa? Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan engkau apa? Ya Allah. Selanjutnya tadi Wel. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Itu kata firman Tuhan. Jadi apa ciri orang yang sudah mati rohani? Yang ketiga, dia nggak punya keinginan bersekutu sama Tuhan. Ayolah datang ibadah. Masalahku besar, aku lagi enggak konsen aku mau ibadah. Justru ketika tantangan itu ada, kita harus makin cinta untuk beribadah sama Tuhan. Justru ketika masalah itu ada, kita harus makin suka bersekutu sama Tuhan. Istri saya suka bilang begini, istri saya bilang gini, orang Kristen tuh harus cinta berdoa. Jangan sampai keadaan membuat lututnya berlutut terpaksa katanya. Kenapa? Kan saya udah pernah bilang, Tuhan itu cinta sama kita. Dia mau itu ketemu kita setiap hari Bapak Ibu Saudara. Nah kalau keadaan kita nggak membuat kita ketemu sama Tuhan, Tuhan akan membuat keadaan sehingga Anda berlutut sama Tuhan. Ketemu sama Tuhan. Nah jadi hati-hati, orang yang udah mati rohani, itu dia nggak peduli mau ketemu sama Tuhan apa enggak. Dia nggak peduli. Karena menurut dia hidupnya lebih penting daripada Tuhan. Lebih penting daripada Tuhan. Ayo datang ibadah, aku sibuk kerja. Ayo datang ibadah, wah aku setiap hari keluar kota. Ayo datang ibadah, wah tantanganku banyak. Justru makin sibuk Anda, makin harus cinta untuk ketemu Tuhan. Karena makin sibuk, artinya ada makin banyak cobaan dan godaan yang masuk dalam hidup kita. Anda harus minta perlindungan Tuhan, supaya engkau tetap ada di dalam perlindungan Allah. Dan nanti kalau saya misalnya makin sibuk, saya makin cinta Tuhan, Tuhan akan makin buat Anda sibuk. Percayakan Anda hal-hal yang lebih besar. Kenapa? Karena Tuhan lihat walaupun engkau sibuk, engkau tidak pernah menjauh daripada Tuhan. Nah, oleh karena itu apapun yang terjadi dalam hidup kita, harus selalu suka bersekutu sama Tuhan. Yang keempat, ciri orang yang mengalami kematian rohani. Perhatikan baik. Ibrani 3:12. Ini ayat hafalan nih. Johnson hafal ini harusnya nih. Ibrani 3:12. Coba. Ibrani 3:12. Oh bukan. Selanjutnya.
saya salah catat ayat mungkin. Nanti saya akan carikan, saya akan lengkapi ya. Ciri orang mati rohani yang keempat itu dia kehilangan iman dan kehilangan pengharapannya. Hilang iman. Ya, ini sebenarnya sama dengan tidak ada keinginan bersekutu dengan Allah. Kenapa? Karena dia udah hilang pengharapan. Udah, percuma lah. Aku juga ke gereja juga hidupku tidak akan pernah berubah kok. Salah. Karena Tuhan sedang ingin mengerjakan hal yang indah dalam hidupmu. Coba perhatikan baik ya, nanti saya akan cari lagi. Ciri lagi orang yang mati rohaninya. Wahyu 2 ayat 5. Wahyu 2 ayat 5. Ada bule di sini. Wahyu 2 ayat 5. 1, 2, 3. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau apa? Telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ada tuh pujian bilang gini, lakukanlah lagi apa? Keajaiban dalam kuasa-Mu Tuhan. Kalau kita mau lihat Tuhan melakukan lagi keajaiban di dalam kehidupan kita, maka terus lakukan apa yang semula kita lakukan. Firman Tuhan bilang jangan sampai engkau kehilangan kasih-Mu yang mula-mula. Lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya jikalau engkau apa? Tidak bertobat. Ciri yang lain, orang yang mati rohani, orang itu tidak mau tobat. Tidak mau tobat. Dan yang terakhir, ciri orang yang mati rohani, Yohanes 2 ayat 15. Yohanes 2 ayat 15. Ya, 1, 2, 3. Ia membuat cambuk dari apa? Dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Lalu apa? Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah. Dan meja-meja mereka dibalikkannya. Next, Belinda. Ayat 16. 1 Yohanes, bukan Yohanes. 1 Yohanes. 1 Yohanes 2, ayat 15. Yuk, jemaat baca. 1, 2, 3. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kalau kita mengasihi dunia, maka kasih kita kepada Tuhan udah gak ada lagi di dalam hidup kita. Karena tidak mungkin katanya orang itu punya dua tuan. Artinya tidak mungkin orang itu mencintai dua tuan, gak mungkin. Kalau kita mengasihi dunia, kita tidak akan mengasihi Allah. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan mengasihi dunia. Karena boro-boro kita mengasihi dunia, dunia benci sama kita. Kalau kita mengasihi Tuhan. Nah, orang-orang yang mengasihi Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan baik. Jangan seperti orang dirasa ini. Dia tinggal dengan orang-orang Yunani. Dia tinggal dengan orang-orang yang mati rohani. Dan dia ikut serta di dalam kematian rohani. Akhirnya apa? Kerasukan setan dia. Hidupnya dipermalukan. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara. Di Markus pasal yang kelima ini. Anda perhatikan baik cerita ini. Ini adalah orang yang cara Tuhan Yesus mengusir roh jahat itu unik. Tahu apa? Dipindahkan kepada babi. Kisahnya itu loh ngisi-ngisi ini di dalam firman Tuhan. Saya mau tanya sama Anda semua. Anda mau enggak? Mana yang Anda mau? Punya nama yang baik atau nama yang buruk? Coba, punya nama yang baik atau nama yang buruk? Semua pasti mau kan nama yang baik. Tetapi iblis membuat orang ini dicatat di dalam Alkitab dengan kisah yang memalukan. Hanya karena apa? Dia bergaul dengan orang-orang yang mati rohaninya. Dia suka datang ke kuburan, dia tinggal bersama-sama dengan orang Yunani, dan dia terpengaruh dengan orang-orang tersebut. Sedangkan yang firman Tuhan mau, dimanapun engkau berada, justru kita harus menjadi berkat bagi tempat itu. Betul kan? Di situasi seperti apapun engkau ada, justru kita harus menjadi berkat bagi situasi itu. Makanya firman Tuhan bilang, usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang. Ini firman Tuhan yang sangat berarti lebar. Yang artinya Tuhan mau kita tidak menjadi orang yang mudah untuk dipengaruhi. Anda berkumpul bersama orang-orang yang lain. Di dalam pekerjaan. Anda punya teman-teman mungkin yang banyak. Yang tidak semuanya rohani. Yang tidak semuanya sefrekuensi dengan Anda. Tetapi yang Tuhan mau, Anda boleh ada di sana. Tetapi jangan sampai kita terpengaruh.
Karena kalau Tuhan bilang Anda tidak boleh ada di sana, ya berarti tidak usah kerja. Oh iya kan? Jadi pendeta aja semua. Tidak usah kerja. Tetapi yang Tuhan mau dimanapun Anda dan saya berada, kita harus jadi berkat buat tempat tersebut. Dimanapun Anda dan saya berada, Anda nggak boleh yang dipengaruhi. Justru harus kita lah yang mempengaruhi. Berarti boleh dong Pak, saya penginjilan ke diskotik. Lo ngapain penginjilan di diskotik? Lo yang enggak apa-apa Pak, kan saya penginjilan di diskotik. Lo ya kamu di dalam ngapain? Lo saya enggak apa-ngapain. Saya mau menginjil Pak nanti di dalam. Saya mau bilang Bapak Saudara, orang enggak akan mau tahu apa yang Anda lakukan di dalam. Yang orang tahu Anda baru keluar dari diskotik. Lo bener enggak? Pak Kris gitu masuk diskotik penginjilan. Terus keluar-keluar. Ngapain Pak Kris di diskotik penginjilan bagi firman Tuhan? Orang enggak mau tahu alasan Anda. Yang orang tahu Anda baru keluar dari diskotik. Nah, karena itu sekali lagi hati-hati. Sama orang-orang yang mati rohaninya itu hati-hati. Supaya apa? Supaya Anda dan saya tidak termakan. Roh jahat masuk di orang ini. Membuat orang ini melakukan hal-hal yang memalukan. Akhirnya namanya tidak menjadi nama yang baik. Tetapi dikenal oleh kita adalah orang yang kerasukan setan. Lalu setannya dipindahkan kepada babi. Gak bois kata orang Surabaya. Iya kan? Saya berdoa Anda diberkati ya Bapak Saudara. Lewat firman Tuhan ini. Apa yang firman Tuhan ingin sampaikan? Saya ulangi lagi. Kematian tubuh itu menyedihkan. Tetapi yang paling parah adalah ketika kita bergaul dengan kematian rohani. Sehingga kematian rohani terjadi dalam hidup kita. Ada orang-orang banyak yang bilang katanya hari-hari adalah jahat. Hari-hari ini tidak semakin mudah. Hari-hari ini semakin susah. Kalau hari-hari semakin susah, berarti ada banyak orang-orang yang akan jauh daripada Tuhan. Dan saya berdoa itu tidak ada di jemaat Gereja Sencaki Maranatha. Hati-hati dengan pergaulan Anda. Hari-hari saya kenal dengan seorang pelayan Tuhan. Seorang pelayan Tuhan. Hari dia dipakai Tuhan luar biasa. Seorang pelayan Tuhan. Tetapi hari-hari ini dia jatuh ke dalam sebuah dosa. Saya berdoa buat hamba Tuhan ini. Satu waktu satu waktu saya tidak perlu cerita dengan detail. Tapi satu waktu saya kontak dia, saya bilang gini, ayo ngomong-ngomong dong, kita ngobrol, saya bilang. Lalu dia bilang oke, gitu. Tetapi hari-harinya saya bilang oke ya, nanti ya kita ketemu. Lalu dia bilang, dia dengan banyak alasan, lalu dia bilang gini, tenang aja aku udah bertobat kok katanya. Tetapi beberapa hari kemudian saya lihat dengan mata kepala, tidak ada pertobatan. Tidak ada pertobatan. Nah, saya mau jemaat Sencaki diberkati Tuhan. Dunia ini enggak semakin mudah. Pekerjaan Anda akan semakin sulit. Keluarga Anda mungkin akan semakin banyak dapat tantangan. Tetapi selama rohani Anda dan saya hidup, maka kemenangan menjadi milik kita. Itu yang saya tahu Bapak Ibu Saudara. Keadaan dunia boleh mengancam kita mengalami kematian rohani. Tetapi ingat janji Tuhan, Dia setia. Setianya sampai kesudahan. Coba perhatikan baik Ibrani 10 ayat 23. Ibrani 10 ayat 23. Coba, 1, 2, 3. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Manusia tidak ada yang setia ya. Betul? Kalaupun berjanji, katanya ada pujian, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Katanya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Sampai hari ini saya nggak tahu lagunya kayak apa. Cuma ada lagu yang kata-katanya seperti itu. Selama manusia, enggak pacarku itu dia berjanji dan selalu menepati. Masih pacar. Ya. Semuanya akan berubah, belum tentu. Karena selama dia manusia, enggak ada yang bisa dipercaya. Tapi saya berdoa jemaat Sencaki ada orang-orang yang bisa dipercaya. Amin. Katanya firman Tuhan bilang begini, saya berdoa Anda semua orang-orang setia. Karena firman Tuhan bilang begini, karena Tuhan yang menjanjikannya adalah setia. Amin. Iya. Jadi orang-orang yang cinta sama Tuhan, orang-orang di luar sana gak suka korban sama Tuhan. Ayo kita jadi orang-orang juga yang setia sama Tuhan. Gak bergaul dengan segala keduniawian.
Loh Pak, kan kita masih hidup di dunia. Iya betul. Tetapi ketika Anda hidup di dunia, Bapak dan Saudara, hidup di dalam dunia tidak berarti Anda harus hidup secara duniawi. Amin. Hidup di dalam dunia tidak berarti Anda harus hidup secara duniawi. Justru ketika firman Tuhan bilang kamu adalah garam dan terang. Yang Tuhan Yesus mau ketika Anda hidup di dalam dunia, Anda menjadi orang-orang yang serupa dengan Kristus. Cinta sama Tuhan, berkorban. Orang tuh kalau berkorban tidak banyak alasan. Orang kalau udah cinta sama Tuhan, dia tuh tidak banyak alasan. Dia suka berkorban, amin. Dia suka berkorban. Oh, mau apapun yang terjadi dia suka berkorban. Ada satu hari itu ada anak sekolah minggu namanya, saya pakailah nama Jeffrey ya. Janganlah, nanti tersinggung lah udah. Yang enggak tersinggung aja, saya kasih nama Sensen aja. Udah bercanda. Ya, Sensen ini cerita, ini bukan Sensen ini ya, Sensen yang di sana. Yang di Matahari sana. Sensen ini sama mamanya mau sekolah minggu. Lalu mamanya bilang gini, Sensen, iya ini ya persembahan buat sekolah minggu. Oh iya, ini ya 10.000 buat kamu jajan. 10.000-nya buat Tuhan Yesus. Oh iya Ma. Oke, lalu Sensen berangkat. Ini bukan Sensen ini ya, namanya aja sama, orangnya beda. Lalu Sensen berangkat. Sampai di jalan ternyata dia kesandung. Uangnya yang 10.000 yang satu itu jatuh ke got. Lalu dia kejar udah gak dapat itu uangnya. Lari, uangnya udah pergi entah kemana. Sudahlah dia tetap pergi sekolah minggu. Pulang-pulang mamanya bilang, gimana sekolah minggunya? Oh mantep katanya. Oh iya, tadi ceritanya tentang apa? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Oke. Terus tadi udah kasih persembahan. Itu mah belum. Lu kenapa kok gak kasih persembahan? Iya uangnya jatuh. Memang jatuh semua. Enggak, yang 10.000 yang satu. Yang satunya gak jatuh. Loh, ya kan ada 10.000 yang gak jatuh. Ya itu harusnya yang kamu kasih kan. Lalu katanya Sensen bilang begini. Loh Ma, justru itu, yang satunya itu kan punya Sensen, iya. Yang satunya itu kan punya Tuhan Yesus, iya. Nah makanya, iya yang jatuh itu punya Tuhan Yesus. Bapak Saudara, kalau Anda dan saya cinta Tuhan, peraturan apapun yang Tuhan inginkan untuk Anda dan saya lakukan, kita pasti lakukan. Betul enggak? Iyalah. Betul kan? Orang namanya kalau cinta kan semua dia bikin. Coba dulu Pak Kris dulu sama Bu Belinda. Rumah satu di Kebraon, satu di sini. Tak jemput ya, dijemput. Balik ke sini. Urusan demam tinggi 39 derajat waktu pulang kecapean enggak peduli, bener enggak? Loh iya, yang penting tak jemput dulu. Orang mah gitu kalau pacaran. Ceweknya lagi lagi di Tunjungan Plaza. Cowoknya di Bangil sana. Tahu Bangil ya? Lalu yang cewek bilang gini, sayang jemput aku dong, baru pulang kerja. Wow, dia bilang, tak jemput, santai katanya. Berapa lama kamu, jangan lama-lama. 27,5 menit tuh. Oh, enggak tahu tuh kayak gimana jalannya ya. Anda tahu Bangil sana kan? Oh, jauhnya minta ampun. Jalan. Satu kali, sayang, jemput aku dong. Wah, aku jemput, santai. Tetapi di sini hujan, nanti pakai jas hujan. Wah. Sayang, banjir sayang, sampai semata kaki. Santai sayang, cintaku lebih dalam dari banjir. Wah, mantap. Satu kali, lalu sayang ini banjirnya sampai pinggang. Santai sayang, aku naik perahu tak kasih motor di belakang. Mantap. Sayang aku tenggelam, kita mati bersama. Kan gitu kan. Tapi coba orang kalau sudah nikah, boro-boro. Sayang, jemput sayang, udah tutup telepon yang ada 7, belum terpasang kan gitu. Ditelepon lagi. Tante Veronica yang angkat. Laki yang ada cari entah kemana kan gitu. Tapi kalau kita cinta sama Tuhan, apapun kita bikin kok. Kalau firman Tuhan bilang lakukan ini, pasti kita bikin kok. Lakukan itu, pasti kita bikin kok. Jangan bergaul dengan orang-orang yang nyakitin hatiku. Pasti kita bikin kok. Coba kalau Pak Kris bilang gini sama Bu Belinda waktu dulu masih pacaran. Aku gak suka kamu bergaul sama dia. Sudah, nanti tiap pulang kerja aku langsung jemput kamu. Gak mungkin Bu Belinda bilang gini, aku lebih pilih dia daripada kamu. Gak mungkin. Betul gak? Pasti iya. Ya benar ya Belinda ya. Gak nganggu dia. Kan gitu pasti, ya kan? Kamu pilih siapa? Dia apa aku? Ya kamu lah sayang. Kan gitu kalau pacaran. Wanita itu kan gitu ya. Kalau kalau masih pacaran itu kan seperti gunung Merapi. Bagus di foto. Jepret. Tapi coba kalau sudah nikah, wah itu kayak seperti gunung monyet. Seperti gunung Merapi kalau dari dekat ya. Itu seperti gunung Merapi kalau dari dekat apa? Ada banyak lavanya. Wah gitu ya. Masa kayak monyet.
Ya, kayak kemarin tuh, Sensen bilang apa? Dia bilang cinta monyet, saya bilang cintanya saya, monyetnya kamu, saya bilang. Iyalah, kalau kita korban, kita cinta sama Tuhan, you do everything, yang penting dia senang, betul enggak? Apapun, sama Bapak Saudara, hari-hari ini ada banyak orang-orang bikin YouTube tentang apa? Persepuluhan, tentang apa? Persembahan. Perlu enggak kita mengembalikan perpuluhan? Kalau you cinta Tuhan, enggak usah disuruh kau bikin kok. Betul enggak? Iya. Anda mau tanya Pak Gembala, perpuluhan itu wajib apa tidak wajib? Saya jawab di depan sini, perpuluhan itu wajib dengan kerelaan hati. Kalau Anda cinta sama Tuhan, Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Saya tidak perlu bilang gini, gantiin perpuluhan. Kalau enggak masuk neraka. Saya tidak pernah bilang gitu kan? Enggak. Karena kami pun mengembalikan perpuluhan sama sinode dengan kerelaan hati. Saya tahu kok susahnya ketika Anda harus menyisikan, sedangkan kebutuhan itu luar biasa di dalam 1 bulan. Saya tahu kok. Oleh karena itu setiap kali ada perpuluhan yang masuk, saya pasti doakan dengan sungguh-sungguh. Saya bilang, Tuhan, saya nggak tahu kebutuhan umatmu ini Tuhan. Tapi saya yakin ketika mereka lakukan ini dengan cinta kepada Tuhan, pasti Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Kalau Anda cinta sama Tuhan, Anda tidak perlu kok harus dimarah-marahin. Enggak, ngapain? Anda akan lakukan dengan kerelaan. Anda lakukan dengan ketulusan. Sampai hari saya melayani Tuhan, saya lakukan karena saya cinta sama Tuhan kok. Apapun. Saya berdoa ya sekali lagi Anda diberkati. Minggu lalu Ion ini tuh 3 minggu sakit Bapak Saudara. 3 minggu sakit. Yaitu flu, udah sembuh, habis itu saya ajak lagi pelayanan, kejangkit lagi akhirnya sakit. Kejangkit lagi sampai kemarin kami tuh sempat punya wacana. Ya sudahlah kalau gitu Ion enggak usah ikut dulu hari Minggu. Saya bilang gitu. Enggak usahlah ikut ikut dulu hari Minggu, nanti sakit. Lalu kemarin tuh saya tiba-tiba teringat, saya ingat gini loh. Saya minta Ion ini sama Tuhan, itu saya bilang Tuhan, ini doa saya bilang sama Tuhan. Kalau Tuhan kasih, ketika Tuhan kasih kan harusnya saya makin cinta sama Tuhan, betul enggak? Harusnya saya enggak boleh bilang gini, wes Ion enggak usah datang ibadah nanti kena sakit. Nanti akhirnya iblis bikin kondisi di dalam hidup saya di mana Ion sakit-sakit terus gitu loh. Nanti akhirnya saya enggak pernah ajak ibadah. Saya bilang sudah enggak apa-apa, tetap dia ikut ibadah, saya bilang. Tapi kalau nanti Jeffrey masih flu enggak boleh dekat-dekat Jeffrey, saya bilang. Bercanda ya. Gitu. Kalau Anda cinta sama Tuhan, Anda lakukan kok apapun. Anda korbankan, bahkan dirimu kau korbankan. Kenapa? Karena engkau cinta sama Tuhan. Ya. Nah, oke, puji Tuhan, saya selesaikan firman Tuhan. Oleh karena itu, siapa yang mencintai Tuhan di tempat ini? Yang mau melakukan apapun untuk Tuhan. Oke, kalau nanti dipilih jadi panitia Natal harus lakukan ya. Karena mencintai Tuhan ya. Minggu kemarin sudah saya umumkan ya, tapi ada yang belum tahu mungkin. Nanti biar Bu Gembala aja yang ngomong. Ya Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Bapak terima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan kami. Ajar kami untuk tetap dan terus melakukan. Walaupun mungkin Tuhan terlihat susah, terlihat tidak mudah untuk kami lakukan. Tapi kami berdoa supaya Tuhan yang memampukan kami. Kami tidak mau bergaul dengan hal-hal yang mati rohaninya Tuhan. Supaya Tuhan Yesus berkat Tuhan terus ada di dalam kehidupan kami. Jaga kami sehingga kami tidak bergaul dengan kematian. Tetapi kami bergaul dengan kehidupan. Ajar kami untuk menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun. Sebab kami mencintai dan mengasihi-Mu. Tuhan, Engkau ada di dalam keluarga kami. Engkau ada dalam pekerjaan kami. Engkau berkarya di dalam kehidupan kami. Berkati hidup kami. Dan terima kasih untuk setiap berkat yang sudah terus Tuhan berikan dalam hidup kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus.